siap ya. Yuk, kalau semuanya baik kita harus semangat, oke? Ya, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu, bisa? Bisa. Tepuk semangat seperti biasa ya. Yuk, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Setelah cek kondisi kalian sudah siap belajar. Ada yang belum siap belajar hari ini? Semuanya siap ya? Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi bisa memperlancar kegiatan belajar pada hari ini ya. Nah, sebelum itu anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru akan membuat video pembelajaran. Nah, yang berbeda adalah di sini Pak Guru minta bantuan kepada Bapak Arso ya, selaku rekan saya, rekan guru di sini untuk sebagai pengamat ya, pengamat untuk menilai proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Terima kasih sebelumnya Pak Arso sudah berkenan, dan untuk anak-anak semuanya kami mohon untuk bekerja sama ya. Siap? Oke. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang coding ya. Nah, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Temanya yaitu pengenalan kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Ya. Nah, KA. Nah, sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu ini. Nah, apakah kamu sudah pernah mendengar tentang kecerdasan artifisial? Belum ya. Kira-kira apa itu KA? Tahu tidak? Yang ada di benak kalian itu apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kita akan belajar tentang KA. Nah, kira-kira apa saja contohnya? Tidak tahu. Bagaimana cara mereka bekerja? Nah, ini kita akan contohnya salah satunya ini. Nah, kalian tahu apa itu? Ya, Google itu juga termasuk kecerdasan artifisial. Nah, mengapa disebut kecerdasan artifisial? Karena setiap apa yang ingin kita cari di Google itu kan pasti ada ya, muncul. Nah, itu yang namanya kecerdasan artifisial ya. Nah, caranya bekerja ya, kita tinggal apa yang kita inginkan ya, terus diminta ke Google, nanti keluar hasilnya seperti itu. Itu salah satu contoh kecerdasan artifisial. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh sederhana KA dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuat karya sederhana yang menunjukkan cara kerja KA. Nah, kegiatannya hari ini nanti Pak Iqbal akan menjelaskan sedikit tentang KA, dan yang terakhir kita akan membuat kelompok untuk membuat karya atau ide sederhana tentang KA. Oke. Kemudian pengenalan konsep, nanti kita akan belajar apa itu kecerdasan artifisial dan apa itu karakteristiknya apa saja. Nah, Pak Iqbal akan mencontohkan tadi salah satu contoh KA ya. Nah, Pak Iqbal punya asisten.
siapa kepala sekolah di sana? Berdasarkan hasil pencarian, kepala sekolah SD Negeri Kuala adalah Hayu Arzika. Kalau apa salah? Apakah kamu tahu guru PJOK di sana? Ada tidak di sini ya? Oh, ini tidak mau berarti. Iya, nggak apa-apa. Karena kecerdasan artifisial itu terbatas, ya. Nah, namanya juga buatan, ya. Oke, nah itu sedikit contoh. Kita bisa menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu namanya ini dari Google. Nah, sekarang kita masuk ke kecerdasan artifisial. Definisinya apa? KA, istilah KA pertama itu digunakan pada tahun 1956. Nah, jauh sekali. Nah, kita baru belajar KA tahun ini. Yang diciptakan oleh Dartmouth College, ya, mendeskripsikan yaitu suatu ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Nah, istilahnya bisa disebut sistem yang cerdas, itu namanya KA. Nah, secara sederhana KA itu adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, seperti tadi ya, belajar dari pengalaman kan di Google itu banyak informasi-informasi. Nah, di situ dia akan menampilkan data-data yang dimilikinya, ya, seperti itu. Terus, nah, karakteristiknya atau ciri-ciri KA itu ada 4. Yang pertama, KA belajar dari data atau machine learning. Contohnya, kalau kita buka YouTube, ya, atau kita mau belanja, di situ akan menampilkan apa yang kita cari, dan kalau hasilnya itu selalu mirip-mirip, ya. Nah, kalau kita cari biasanya kita mau cari musik, nah nanti di situ juga akan muncul musik semua. Walaupun kita tidak mencari, nanti muncul yang biasa kita cari. Itu namanya algoritma. Dan Google itu tadi kecerdasan artifisial, mesin pencari. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Contohnya Google Maps, ya. Pernah menggunakan Google Maps? Nah, di situ kalau kita cari di Google Maps, nanti dia akan membuat rute yang tercepat pasti, ya kan? Nah, di situ dia bekerja secara beradaptasi dan meningkatkan performanya. Di mana jalan yang tercepat, di mana jalan yang sedang ada hambatan, dia tahu, ya. Dan nah, ini contohnya Google Assistant. Kalau sekarang Google Gemini yang Pak Iqbal tadi praktekkan, itu namanya Google Gemini. Nah, kemudian yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, ya. Nah, contohnya cuaca. Nah, dia tahu memprediksi cuaca hari ini, hari besok. Itu karena apa? Karena ada data-data sebelumnya yang sudah ada dimiliki. Dan kalau kita mesin mencari di belanja online, nah, tanpa kita ngetik pasti sudah ada barang-barang yang mirip sebelumnya. Kalau kita pernah mencari baju, pasti di situ akan muncul
baju yang sebelumnya kita cari seperti itu. Ya. Nah, yang keempat, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya deteksi wajah. Ya. Nah, itu juga termasuk KA. Kalau wajah yang kita kirim untuk disimpan sebagai wajah kita, ya nanti akan masuk. Tapi kalau wajah orang lain tidak akan masuk, ya. Dan juga di Facebook kan itu pasti ada foto yang untuk menandai orang, ya. Nah, kalau kita pernah memposting foto terus ada orang lain, nah di situ akan kelihatan orang itu siapa, akun Facebooknya itu juga termasuk kecerdasan artificial, ya. Sampai di sini paham? Nah, setelah ini Pak Iqbal akan membagi menjadi 2 kelompok, ya. Nah, kelompok ini nanti kita akan membuat proyek sederhana KA, ya. Ide apa yang ingin kalian buat, ya. Nah, sebelumnya Pak Iqbal akan membagi kelompok menjadi 2, ya. Secara acak nanti kalian sebutkan angka 1, 2 bergantian. Yuk, mulai dari Mas Adam. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1. Nah, silakan berkelompok sesuai dengan angkanya masing-masing. Yuk. Halo. Sudah berkelompok, ya. Jadi ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, tugasnya nanti ada 2. Yang pertama, aktivitasnya mengajari komputer. Kita buat seolah kalian adalah sebuah komputer, ya. Nah, dan Pak Iqbal adalah seorang yang ingin mencari data di komputernya. Tujuannya yaitu siswa memahami konsep machine learning atau mesin belajar secara sederhana. Nah, di sini Pak Iqbal punya data macam-macam buah. Nah, macam-macam buah. Kalian belum pernah, komputer itu tidak tahu sebelumnya kalau tidak ada data yang kita masukkan, ya. Paham, ya? Nah, di sini Pak Iqbal punya data buah. Nanti kelompok 1 dan 2 berbeda datanya, ya. Nah, nanti komputer akan mengidentifikasi atau menyimpan datanya. Nanti kalian akan menyimpan nama-nama buah yang kalian dapatkan. Nah, nanti Pak Iqbal akan mencari tahu ini buah apa, ini buah apa. Nah, nanti kalian yang akan menyampaikan nama buahnya. Paham? Nah, kelompok 1 silakan dipelajari terlebih dahulu, ya. Nah, oke, 5 menit dari sekarang. Ya, bisa menggerombol. Manusia ingin mencari tahu
tahu apa nama buah ini? Yang pertama, terus semua berarti komputer sudah bisa semua. Nah, kemudian ini gambar apa? Komputer 1 tahu? Ya, terus ya, masih. Yang komputer 1 tahu apa tidak ini? Tidak, karena tidak ada di datanya ya. Ya, itu adalah mesin pencari namanya. Kalau di datanya tidak ada ya pasti komputer tidak akan tahu ya, paham? Nah, sekarang lanjut kegiatan yang kedua yaitu membuat karya KA sederhana. Ya, buatlah satu rancangan kecerdasan artifisial sederhana. Kira-kira kalian akan membuat aplikasi atau program apa untuk kecerdasan artifisial? Kemudian nanti sampaikan kepada teman-temanmu di depan kelas. Ya, semuanya siap? Silakan nanti berkelompok membuat suatu ide program apa yang ingin kalian buat. Ya, silakan berkelompok. Sudah selesai membuat rancangannya? Sekarang Pak Guru minta kalian untuk tenang ya, mendengarkan teman kalian yang akan maju mewakili kelompok kalian satu-satu. Oke, siap? Siap. Silakan kelompok 1 dulu, Mbak Cindy ikut maju. Aku akan membuat program kecerdasan artifisial yang berjudul Mengenal Hewan Kucing. Cara bekerja: mengumpulkan foto berbagai jenis kucing. 2. Memasukkan semua foto yang sudah diumpulkan ke dalam program. 3. Program akan mengenali foto yang kita kirim. Apakah kucing atau bukan? Kedua, akan membuat program kecerdasan artifisial yang berjudul Mengolah Sampah Organik dan Anorganik. Cara kerja: 1. Mengumpulkan jenis-jenis gambar sampah organik dan anorganik. 2. Memasukkan gambar yang sudah dikumpulkan ke dalam program. 3. Program akan mengenali gambar yang kita kirim, apakah sampah organik atau anorganik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju. Semua programnya sudah luar biasa. Nah, tinggal kita akan belajar nanti ke di lain waktu ya dalam membuatnya. Nah, sekarang memasuki sesi terakhir yaitu refleksi dan kesimpulan. Nah, untuk refleksi hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Kaya KA. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Apa contohnya tadi? Apa saja coba? Tadi kita belajar apa saja? Google, Gemini, YouTube, ya Shopee, ada Shopee ya, platform belanja online ya itu. Terus Google Map ya ada ya. Nah itu semua termasuk kecerdasan artifisial. Nah jadi kesimpulannya yang dimaksud kecerdasan artifisial yaitu suatu sistem mesin cerdas ya
untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dengan adanya KA kita terbantu atau justru menyulitkan? Terbantu ya. Contohnya kita belanja tidak usah ke lokasi, tinggal lewat HP sudah ada barangnya ya. Mencari tempat atau kita mau kemana tinggal ke Google Map, kita sudah tahu ya. Paham? Sekarang asesmen penilaian. Silakan diambil kertas, sobekan satu-satu. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang sudah selesai pelajaran hari ini dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Silakan sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan salah satu. Sekian dari Pak Iqbal, semoga kita diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi atau pembelajaran tadi memang secara keseluruhan bagus reaksi dari tahapan anak-anak antusias. Kita ingin tahunya sangat tinggi. Itu kemudian untuk kekurangan, jadi untuk evaluasi, ternyata karena ini pembelajaran baru, anak-anak kesiapan secara mental kemudian menyiapkan mentalnya itu belum siap, sehingga adanya pemahaman pelan-pelan untuk itu. Belajarnya saya keseluruhannya bagus, reaksi ingin tahunya anak-anak sangat luar biasa. Terima kasih.